Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jawa Barat hari ini, edisi Kamis 26 Januari 2023. Sejumlah informasi telah kami rangkum dan akan kami hadirkan untuk Anda, di antaranya. Pembongkaran makam Halimah dihadiri oleh pihak keluarga. Mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dituntut 12 tahun penjara. Puluhan jemaah umroh ditipu oleh pihak pengusaha travel. Selain tiga informasi utama tadi, kami juga akan menyajikan sejumlah informasi lain dari beberapa daerah di Jawa Barat. Kali ini bersama saya, Amelia Putri, kita mulai Jawa Barat hari ini selengkapnya. Saudara, kami awali dengan informasi dari Kabupaten Bandung Barat. Polda Metro Jaya melakukan pembongkaran atau ekshumasi terhadap makam Iim Halimah yang diduga menjadi korban pembunuhan berantai Wawon CS di TPU Sapar Mutiara, Cililin, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa siang. Tim Jatanas Polda Metro Jaya bersama Puslap 4 Mabes Polri membongkar makam Iim Halimah, istri kelima Wawon yang diduga menjadi korban pembunuhan berantai Wawon CS di TPU Sapar Mutiara, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Selasa siang. Tim Jatanas Polda Metro Jaya bersama Puslap 4 Mabes Polri membongkar makam Iim Halimah dengan disaksikan pihak keluarga. Kasubdit Jatanas Polda Metro Jaya AKBP Indra Wini Panji Yoga mengatakan jenazah Halimah yang diduga menjadi korban pembunuhan Wawon CS akan dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan pemeriksaan dokter forensik. Menurut Indra Wini, setelah melakukan ekshumasi belum ditemukan penemuan, pihaknya akan melakukan penyelidikan di Jakarta. Hari ini kegiatan kami adalah membongkar jenazah almarhum Iim Halimah, ya, yang diduga menjadi salah satu korban. Tapi ini kan masih dalam penyelidikan kami. Jenazah ditemukan di TPU ini, terus sementara jenazah akan kami bawa ke Jakarta, di Rumah Sakit Polri, akan diperiksa oleh tim dari Kedokteran Forensik Rumah Sakit Polri dan RSCM serta dari UI. Setelah melakukan ekshumasi, tim Jatanas Polda Metro Jaya bersama Puslap 4 Mabes Polri membawa jenazah almarhum Iim Halimah bersama jenazah Siti Fatimah yang sebelumnya dilakukan ekshumasi di Garut. Dari Kabupaten Bandung Barat, Agung Jaya Permana melaporkan. Beralih ke informasi lain, beredar di media sosial, sekelompok orang melakukan perampokan kepada seorang warga yang sedang membawa anak di kawasan Jalan Kiara Condong, Kota Bandung. Dengan modus mengaku sebagai anggota intelijen, pelaku berhasil membawa kabur 1 unit handphone milik korban. Inilah rekaman CCTV yang viral di berbagai media sosial. Nampak sekelompok pelaku dengan menggunakan mobil menghampiri seorang warga yang sedang menunggu istrinya di depan ruko yang sudah tutup. Para pelaku langsung meminta korban untuk menyerahkan handphone dan juga kunci motor milik korban. Korban yang enggan untuk menyerahkan barang berharganya langsung dipukul oleh pelaku. Warga yang melihat kejadian tersebut berusaha untuk melerai, namun para pelaku justru memukuli warga yang ingin memisahkan. Alhasil, perkelahian pun tak terhindarkan. Warga yang ingin menolong sempat menendang para pelaku hingga terpental. Melihat banyak warga yang berdatangan, ketiga pelaku langsung melarikan diri ke arah Jalan Kiara Condong dengan hanya membawa ponsel milik korban. Ya, kronologisnya awal pertama sih ada orang yang duduk ke sini, tiba-tiba mobil ada yang parkir di situ, terus saya ngelihat dari sana mau misahin, tadinya udah mau misahin tapi malah ditarik, ikutan dipukul juga, terus dibanting. Dia ngaku-ngakunya intel dari kepolisian mau ngerazia narkoba. Warga berharap petugas kepolisian dapat menindak para pelaku untuk memberikan rasa aman kepada warga Kota Bandung.
Dari Kota Bandung, Abi Aditya, TVRI Jawa Barat melaporkan. Masih informasi dari Bandung, Saudara. Pengadilan Negeri Balai Bandung, Kabupaten Bandung, pada Rabu petang menggelar sidang lanjutan dengan agenda tuntutan JPU terkait kasus dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan TPPU yang dilakukan oleh terdakwa ex-Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara beserta istrinya Endang Kusumawati. Ex-Ketua DPRD Jawa Barat terdakwa Irfan Suryanagara beserta istrinya Endang Kusumawati hadir secara virtual dalam lanjutan sidang beragendakan tuntutan jaksa penuntut umum terkait dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang. Jaksa penuntut umum Fajar menilai hal yang memberatkan terdakwa adalah telah merugikan seorang warga dengan nominal uang sebesar 58 miliar rupiah. Selain itu, terdakwa Irfan Suryanagara sebagai mantan wakil rakyat yang harusnya memberikan contoh baik kepada masyarakat malah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. JPU menilai kedua terdakwa Irfan Suryanagara dan istrinya telah melanggar pasal 378 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 dan tindak pidana pencucian uang. Jadi undang-undang itu memang dicakupi oleh denda selain daripada hukuman pokok tadi. Karena yang ada denda itu hanya undang-undang khusus terkait dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Jadi kami terapkan undang-undang denda tadi itu sebesar 2 miliar dengan subsidi selama 6 bulan. Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pledoi dari para terdakwa. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian, kontributor TVRI Jawa Barat, melaporkan. Saudara, kami akan kembali dengan sejumlah informasi terkait pemilu 2024 dalam segmen Cerdas Pemilih. Di antaranya, KPU Kabupaten Cirebon lantik 1.272 PPS untuk pemilu 2024. Ya baik, Anda masih bersama kami di Jawa Barat hari ini dan kita akan beralih ke informasi seputar persiapan menjelang pemilu 2024, Saudara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon melantik ribuan panitia pemungutan suara atau PPS untuk pemilu 2024. Mereka menjadi garda terdepan dalam suksesnya pemilu 2024. Ya, kita ke informasi pertama dari segmen Cerdas Pemilih, Saudara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon melantik ribuan panitia pemungutan suara atau PPS untuk pemilu 2024. Mereka akan menjadi garda terdepan dalam suksesnya pemilu 2024. Sebanyak 1.272 anggota PPS dilantik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon di lapangan Ranggajati. Pelantikan disaksikan langsung oleh Forkopimda Kabupaten Cirebon. Mereka diambil sumpahnya dalam menjalankan tugas sebagai panitia pemungutan suara dan siap menjadi garda terdepan dalam suksesnya pemilu 2024. Komisioner KPU Kabupaten Cirebon, Husnul Khotimah, mengatakan mereka yang dilantik hasil penyeleksian dari sejumlah tahapan yang digelar dari awal hingga akhir. Pada awalnya dibuka 5.000 orang pendaftar, dan saat ini yang tersaring 1.272 PPS sesuai dengan kebutuhan perwakilan 3 orang dari setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Cirebon. Ya, sesuai tahapan 24 Januari adalah tahapan pelantikan anggota PPS. PPS ini yang akan bekerja membantu KPU di tingkat desa. Jumlahnya adalah 3 orang. Kita memiliki 424 desa atau kelurahan, maka seluruhnya ada 1.272 orang yang hari ini kita lantik. Usai dilantik, dalam waktu dekat kinerja PPS akan membentuk petugas pemutakhiran data pemilih sebanyak 7.492 orang. Mereka nantinya akan membantu PPS sebagai kepanjangan tangan KPU. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan.
Sementara itu di Majalengka, hasil rekrutmen anggota PPS dari jumlah peserta 4.000 orang, hanya 1.029 orang saja yang berhasil dilantik oleh KPU Majalengka. Pelaksanaan seleksinya pun menuai kritikan dari sejumlah mahasiswa. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia membentangkan spanduk mosi tidak percaya pada KPU Majalengka saat pelantikan panitia pemungutan suara Selasa pagi. Para mahasiswa menilai KPU tidak transparan dalam rekrutmen PPK hingga PPS. Bahkan dalam unjuk rasa yang digelar di KPU pada akhir Desember lalu tidak membuahkan hasil. Jumlah PPS yang mendaftar sekitar 4.000 orang, lolos administrasi 3.773 orang, dan setelah dilakukan seleksi CAT dan interview, akhirnya hanya 1.029 orang PPS dilantik KPU Majalengka yang disaksikan Forkopimda di Gedung Islamic Center. Ketua GMNI Kabupaten Majalengka, Totong Karim, menilai KPU tidak transparan. Dengan mosi tidak percaya ini, kita pun menyimak dari berbagai aspirasi yang masuk daripada masyarakat terkait dengan perekrutan PPS ini, yang mereka nilai itu banyak sekali titipan-titipan, itu kan. Terus juga terkait dengan transparansi nilai, dari mulai pas awal PPK sampai PPS itu lagi-lagi KPU tidak terbuka terkait dengan transparansi nilai. Sementara Ketua KPU Majalengka, Agus Syuhada, mengatakan KPU siap menerima kritikan. Semua seleksi pasti ada yang kecewa, mungkin ya, kurang puas dengan hasilnya. Dan kami KPU menerima kritikan, masukan, ataupun apapun terkait dengan seleksi yang telah kami lakukan. Para mahasiswa akan melanjutkan aksinya ke Bawaslu Majalengka dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dari Majalengka, Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, jelang pelaksanaan pemilu 2024, ratusan anggota PPS yang akan bekerja di tingkat desa atau kelurahan pada pemilu 2024 resmi dilantik oleh KPU Kabupaten Sumedang. Pelantikan tersebut pun dihadiri langsung oleh Forkopimda Sumedang. Sebanyak 831 anggota Panitia Pemungutan Suara atau PPS se-Kabupaten Sumedang resmi dilantik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang, yang sebelumnya telah dilakukan perekrutan dalam 2 tahapan, masing-masing tes tulis dan tes wawancara. Dalam pelantikan tersebut dihadiri langsung oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Sumedang. Ketua KPU Kabupaten Sumedang, Ogi Ahmad Fauzi, mengatakan semua anggota PPS yang sudah dilantik ini nantinya akan bekerja untuk mengawal segala tahapan pemilu 2024. Anggota PPS Kabupaten Sumedang, tadi kami menyampaikan bahwa mulai hari ini mereka sudah mulai menjaga komentar dan juga jempolnya. Jangan sampai kemudian ada isu, ada apapun kemudian langsung berkomentar begitu ya, mulai disaring. Ogi berharap seluruh anggota PPS atau penyelenggara pemilu dapat bersikap profesional, adil, netral, dan berintegritas. Dari Sumedang, Doni Irwandi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda di antaranya. Puluhan jemaah umroh di Garut tertipu oleh pengusaha travel. Anda kembali bersama kami di Jawa Barat hari ini, Saudara. Kita lanjutkan ke informasi lain dari wilayah Garut. Puluhan jemaah umroh plus Turki di Kabupaten Garut telah menjadi korban dugaan penipuan yang dilakukan pihak pengusaha travel. Para korban pun berniat untuk melaporkan pihak pengusaha travel tersebut ke pihak kepolisian. Puluhan jemaah umroh asal Garut harus menjadi korban dari pengusaha travel yang berkantor di Bandung. Hal itu berawal dari pembimbing jemaah umroh dari Majelis Taklim atau FIK yang melakukan kerjasama dengan salah satu perusahaan travel umroh berinisial WT. Saat itu disepakati ada 22 jemaah umroh dari Garut, termasuk dirinya yang akan berangkat umroh ke Tanah Suci plus ke Turki dengan menggunakan jasa travel WT.
Dugaan penipuan yang dilakukan pihak Travel WT mulai terbongkar ketika Jumat 30 Desember 2022 lalu, rombongan jemaah umroh Majelis Taklim atau FIK berangkat dari Garut menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para jemaah dinyatakan tak bisa berangkat umroh karena berbagai alasan. Salah satunya, mereka belum memiliki visa pemberangkatan. Ya, langkah dari korban minta pertanggungjawabannya khusus sama saya yang membawa jemaah selaku pembimbing. Sudah dirugikan baik materi, baik moral, waktu, tenaga, banyaklah yang dirugikan jemaah. Dari Kabupaten Garut, Piet Supriyatna, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kita beralih ke Tasikmalaya, Saudara. Di tengah wacana kenaikan tarif haji, Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya menggelar tes pendamping haji tahun 2023. Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya belum menerima pengunduran diri jemaah pasca adanya wacana kenaikan tarif haji. Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya menggelar tes CAT pendamping haji tahun 2023. Sebanyak 61 peserta dari unsur penyuluh keagamaan, kepala kantor KUA, dan karyawan Kemenag ikuti tes ini. Hanya 6 orang terbaik yang akan masuk menjadi pendamping haji dari 3 kloter asal Kabupaten Tasikmalaya. Jalannya tes yang digelar serentak secara nasional oleh Kementerian Agama Pusat sempat alami kendala teknis hingga molor setengah jam lebih. Kalau melihat dari kloter, jadi Kabupaten Tasik ini hanya dapat 3 kloter. Jadi kalau petugas berarti 2 berarti hanya 6 orang. Sementara itu, di tengah wacana kenaikan ongkos haji yang menembus 69 juta rupiah, Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya belum menerima pengunduran calon haji. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Informasi lain, Pengadilan Tipikor Bandung gelar sidang kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung dengan terdakwa Theodorus Yosep Parera dan Eko Supardo. Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut KPK menghadirkan 3 saksi, di antaranya Herianto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma yang saat ini menjadi tahanan KPK. Sidang lanjutan terkait dengan kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Pada sidang kali ini, salah satu saksi, Herianto Tanaka, dinilai JPU KPK dan kuasa hukum terdakwa Theodorus Yosep Parera dan Eko Suparno tidak sesuai dengan BAP dan dakwaan. Dalam keterangannya di muka sidang, Tanaka banyak memberikan keterangan terkait hubungannya dengan Dadan Triyudianto dan keterlibatan Dadan dalam mengurusi perkara di MA. Tanaka mengaku mengenal Dadan sekitar akhir tahun 2021 lalu sebagai pebisnis di bidang kosmetik yakni skincare. Kuasa hukum Theodorus Yosep Parera dan Eko Suparno tidak memberikan keterangan banyak, hanya menilai keterangan saksi Tanaka berbeda. Kalau Tanaka gini, Tanaka kan belum selesai. Minggu depan kan akan diperiksa lagi. Dia untuk tanah khusus Tanaka kan di pending nih. Nanti kita komen di minggu depannya setelah Tanaka selesai. Sementara itu, JPU KPK Arif Rahman akan mengkonfrontir antara penyidik KPK dengan Tanaka atas perbedaan keterangan di persidangan dengan keterangan Tanaka saat di BAP minggu depan. Ya kan ini ada perbedaan antara keterangan di persidangan dengan di BAP. Sementara di awal kan tadi sudah ditanyakan kan sudah pernah diperiksa, dijawab pernah. BAP benar-benar ada sedikit tambahan. Sedangkan tadi kan dari beberapa keterangannya kan menunjukkan bahwa banyak ketidaksesuaian terkait dengan pengeluaran uang. Kasus ini berawal ketika adanya laporan pidana dan gugatan perdata terkait aktivitas dari Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana di Pengadilan Negeri Semarang. Dari Bandung, Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, kami akan kembali dengan segmen dialog menuju Jabar Juara Lahir Batin. Usai jeda, tetap bersama kami. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis.
Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Anda kembali bersama kami di Jawa Barat hari ini dan kini kita akan masuki segmen dialog menuju Jabar Juara Lahir dan Batin. Ya, baik saudara, pada kesempatan kali ini kita akan membahas visi dan misi dari Kota Sukabumi dalam mendukung program Jabar Juara Lahir dan Batin. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung bersama Sekda Kota Sukabumi, Dr. Andos Haji Dida Sembada MM. Assalamualaikum, selamat sore Pak Dida. Selamat sore Pak Dida Sembada. Baik, masih ada kendala teknis untuk bisa bergabung bersama kami di Jawa Barat hari ini. Pada sore hari ini kita akan membahas bagaimana Kota Sukabumi dan sektor apa saja yang bisa mewujudkan implementasi dari program menuju Jabar Juara Lahir dan Batin yang sudah dilaksanakan oleh Kota Sukabumi sejauh ini, baik itu dari tahun 2022 ataupun program yang masih dan baru berjalan di tahun 2023 ini. Kita akan kembali hubungi Pak Dida. Assalamualaikum, selamat sore Pak Dida, sudah bisa mendengar suara saya di studio? Waalaikumsalam, selamat sore Teh Imel. Apa kabar Pak Dida? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar baik ya Pak. Pak Dida, bisa dijelaskan terlebih dahulu sebetulnya bagaimana visi dan misi dari Kota Sukabumi dalam mendukung perwujudan Jabar Juara Lahir dan Batin, Pak? Baik, Mel, saya coba cuplik beberapa pernyataan Pak Gubernur terkait dengan filosofi Jabar Juara Lahir Batin. Jadi juara lahir batin itu kan bagaimana bentuk manusia yang paripurna, kuat fisiknya, kemudian cerdas otaknya, sifatnya berakhlakul karimah dan rajin ibadah, kira-kira itu. Nah, konteks terkait dengan visi misi Kota Sukabumi tentu untuk mewujudkan Jabar Juara itu terkandung makna bahwa seluruh kota kabupaten harus mengoptimalkan potensi daerah asli. Sebagai contoh, kami dari Kota Sukabumi yang wilayah dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Sukabumi tentu potensinya berbeda. Kami tidak mempunyai pemberdayaan tekankan Kota Sukabumi adalah Baik, Pak Dida, mohon maaf suaranya terputus. Baik, kami akan kembali hubungi Pak Dida, namun sebelumnya kita akan melanjutkan informasi, kali ini informasi dari Sumedang, Saudara, di mana pasca diterjang angin puting beliung, warga desa Paseh Kidul, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, mulai memperbaiki kerusakan rumah mereka. Warga berharap ada bantuan untuk perbaikan, terutama bagi para pelaku usaha yang terdampak angin puting beliung tersebut. Terjangan angin puting beliung di Dusun Paseh, Desa Paseh Kidul, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang membuat sejumlah pohon tumbang dan sebanyak 12 bangunan warga rusak.
di mana 3 diantaranya adalah tempat usaha. Kerusakan terjadi pada bagian atap akibat terbawa kencangnya pusaran angin puting beliung. Selasa pagi sejumlah warga dibantu TNI, Polri, dan perangkat desa memperbaiki rumah mereka yang terdampak angin puting beliung. Kerusakan paling banyak terjadi pada bagian atap bangunan. Selain rumah, angin kencang juga merusak atap sebuah kandang ayam petelur milik warga. Dari 12 bangunan yang rusak, 10 diantaranya masih belum diperbaiki, di mana 3 diantaranya rusak berat, yakni 1 kandang ayam, 1 pabrik mebel, dan 1 rumah warga. Ini kandang ayam apa? Kandang ayam telur, Pak. Terus gimana, ada ayam yang mati apa gimana nggak? Ya nggak mati mah nggak ada, cuma stres ayamnya. Jadi kalau bertelur ini susah lagi, lama lagi. Harus proses lagi lah. Pembetulan barangkali ya, sementara kan terlihatlah dampak dari kejadian kemarin. Ya alhamdulillah cepat tanggap kemarin juga langsung diinformasikan ke setiap warga. Mudah-mudahan hari ini proses pembenahan bisa dilaksanakan. Warga berharap adanya bantuan pemerintah terkait perbaikan bangunan yang rusak parah. Sebelumnya angin puting beliung kembali menerjang wilayah Paseh Sumedang. Dari Sumedang, Doni Irwandi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, pemerintah Kota Depok tengah berupaya menekan laju penyebaran virus COVID-19 di wilayah Depok yang belakangan ini kembali meningkat. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Depok, tercatat ada penambahan 5 kasus harian COVID-19 dengan total 183 kasus terkonfirmasi aktif. Meski kasus terkonfirmasi aktif COVID-19 mengalami peningkatan, namun tidak ada pasien yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Juru bicara COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana, menyampaikan, per hari kemarin kasus terkonfirmasi aktif COVID-19 mengalami peningkatan, yakni 5 kasus. Dadang juga menambahkan untuk ketersediaan bed occupancy ratio atau BOR hingga saat ini terisi 5% dari total 281 bed. Untuk kasus COVID-19 di Kota Depok per hari kemarin, penambahan kasus harian bertambah 5 orang dengan total kasus aktif 183 kasus. Adapun BOR isolasi di rumah sakit itu 5% dari total bed 281 bed. Dari total 183 orang yang terkonfirmasi aktif COVID-19, terdapat 17 pasien yang menjalani perawatan medis di RSUD Kota Depok lantaran memiliki komorbid. Sementara 166 lainnya menjalani isolasi di rumah. Dari Kota Depok, Saiful Hardi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sudah kami akan kembali hubungi Sekda Kota Sukabumi yang tadi sempat terputus dalam segmen dialog menuju Jabar Juara Lahir dan Batin. Baik, sudah kita akan kembali hubungi Sekda Kota Sukabumi, Dr. Andus Haji Dida Sembada MM, untuk membahas bagaimana visi dan misi dari Kota Sukabumi dalam mendukung program Jabar Juara Lahir dan Batin. Selamat sore, Pak Dida. Selamat sore, Teh Email. Gimana suaranya sekarang? Mohon maaf. Sudah terdengar dengan jelas, Pak Dida. Pak, tadi sempat terputus pada saat membahas bagaimana visi dan misi dari Kota Sukabumi dalam mendukung perwujudan Jabar Juara Lahir dan Batin. Mohon maaf, mungkin bisa dilanjutkan kembali, Pak Dida, silakan. Ya, tadi dalam mewujudkan Jawa Barat Juara Lahir dan Batin itu saya mengutip pernyataan dengan makhluk hari ini ibadah Jabar Juara itu tentu daerah maksimal optimalkan potensi.
Pak Dida, mohon maaf, suaranya kembali terputus. Baik, mohon maaf Pak Dida, nanti kami akan kembali hubungi, kita akan lanjutkan kembali dengan informasi berikutnya. Kali ini informasi berita dari Pangandaran, pemirsa, di mana ada ratusan pelajar dari sekolah TK dan PAUD yang berada di lingkungan PNF dan IG TKI Distikpora Kabupaten Pangandaran yang mengikuti kegiatan edukasi kurikulum Merdeka Belajar yang digelar di area terbuka. Dan dalam kegiatan ini seluruh pelajar langsung melakukan praktek di lapangan serta mendesain hasil karya mereka masing-masing. Menurut Ketua Bunda PAUD Pangandaran, Hajah Ida Nurlaila, kegiatan edukasi di area terbuka merupakan kegiatan yang positif untuk perkembangan anak-anak dan sekaligus untuk menambah wawasan para orang tua. Dengan digelarnya praktek edukasi kurikulum Merdeka Belajar di area terbuka, secara tidak langsung akan menambah daya motorik anak, menambah kecerdasan serta wawasan, dan menambah karakter para siswa. GTKI dari Kecamatan Pangandaran dalam membantu aktivitas ibu dan anak melukis dan menghias GTKI Kecamatan Pangandaran. Alhamdulillah pesertanya ada 406 orang. Ini apresiasi saya GTKI Kecamatan Pangandaran yang bisa luar biasa mengadakan acara seperti ini. Dengan edukasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kreativitas para siswa. Dari Pangandaran, Entang Safur Rahman, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, sebanyak 413 guru dinyatakan lulus dan berhak menerima sertifikat pendidikan profesi guru periode 6 dan 7 tahun 2022 lalu yang diselenggarakan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung. Sebagai LPTK yang ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan profesi guru, FKIP Unpas Bandung dalam tahun 2022 lalu atau pada PPG periode 6 dan 7 berhasil meluluskan sebanyak 413 guru dari 574 peserta atau dengan presentasi kelulusan 71,94%. Ke-413 guru yang lulus PPG FKIP Unpas tahun 2022 ini terdiri dari tenaga guru bahasa Indonesia, biologi, ekonomi, sekolah dasar, Pancasila, dan kewarganegaraan, serta guru matematika yang merupakan guru yang berstatus tenaga PNS, P3, dan honor. Rektor Unpas Bandung, Profesor Edi Yusuf, saat memberikan surat penghargaan sertifikat PPG, mengharapkan agar para guru yang telah lulus PPG ini menjadi motivator, inovator, dan kreator dalam peningkatan mutu peserta didik di lingkungan sekolahnya. Ya, harapan dari Rektorat tentu saya adanya pendidikan PPG ini akan membedakan guru-guru yang belum mengikuti PPG dengan yang sudah. Tadi dikatakan ada guru penggerak, jadi dengan adanya pendidikan selama 3 bulan ini, dia harus menjadi motivator, kemudian juga harus memberikan sumber-sumber inspirasi kepada anak didiknya, ya. Sementara itu, Dekan FKIP Unpas Uus Toharudin mengatakan penyelenggaraan PPG FKIP Unpas dilakukan dengan ketat sesuai aturan dari Learning Management System yang berkonsentrasi dalam hal proses. PPG Unpas sangat konsen dengan proses. Dan alhamdulillah hari ini melakukan proses yudisium. Ya, mudah-mudahan ilmu yang mereka peroleh itu adalah benar-benar dilaksanakan. Ya, bukan hanya mengharapkan awal bulan, tetapi betul-betul ilmunya diterapkan dan mardotillah. Penyerahan sertifikat lulusan PPG FKIP Unpas yang dilakukan secara offline dan online via Zoom ini diisi dengan pengambilan sumpah profesi guru. Demikian dilaporkan Hermai dan Arya, TVRI Jawa Barat. Ya, baik, saudara, kita akan kembali hubungi Pak Dr. Andus Haji Dida Sembada MM selaku Sekda Kota Sukabumi yang tadi sempat terputus karena ada kendala teknis. Selamat sore, Pak Dida. Selamat sore, Teh Email. Bagaimana sekarang?
sekarang sudah aman Pak. Semoga nanti ke depannya juga aman lagi ya Pak ya. Baik, kita lanjutkan lagi Pak pembahasan yang tadi terkait visi dan misi dari Kota Sukabumi. Silakan Pak Dida. Ya, tadi sudah jelaskan bahwa terkait Jabar juara lahir dan batin itu filosofi eksekutif dari Pak Gubernur itu kan bagaimana membentuk manusia yang paripurna, yang kuat fisiknya, kemudian cerdas otaknya, sifatnya berakhlakul karimah dan rajin ibadah. Nah tentu mendorong dan mewujudkan itu kota kabupaten khususnya Kota Sukabumi harus mengoptimalkan dan memaksimalkan potensi daerahnya. Kami bagaimana Pak? Masih email? Masih terdengar Pak, masih terdengar oleh saya. Silakan dilanjutkan Pak. Kota Sukabumi yang wilayahnya dikelilingi oleh wilayah kabupaten tentu potensinya berbeda dengan wilayah kabupaten. Karena kami tidak mempunyai gunung, tidak mempunyai laut, dan tidak punya area pariwisata. Sehingga yang kami kembangkan adalah di 3 jasa, yaitu jasa pendidikan, kesehatan, dan perdagangan. Nah, 3 jasa itulah yang kemudian kami dorong untuk mewujudkan Jawa Barat juara lahir dan batin. Begitu, ya. Baik, tadi disebutkan ada sektor pendidikan, kesehatan, dan juga perdagangan. Dari ketiga sektor tersebut, lalu di sektor manakah yang menjadi sokongan utama Pak untuk mengimplementasikan visi dan misi tersebut? Baik, tentu kami juga menggunakan data. Nah, data kontribusi di PDRB itu 3 sektor itu yang dominan. Sektor pendidikan, kesehatan, perdagangan. Nah, kenapa 3 sektor itu? Karena sebagian kabupaten itu ada di wilayah Kota Sukabumi, sehingga mereka ada yang telah di Kota Sukabumi, berobat di Sukabumi, dan yang jasa dagangannya juga sebagian di wilayah Kota. Oke, baik. Jadi ketiga sektor ini menjadi sektor utama begitu untuk menyokong terimplementasinya visi dan misi yang dijalankan oleh Kota Sukabumi untuk mewujudkan Jabar juara lahir dan batin. Lalu bisa dijelaskan Pak bagaimana peran dari masing-masing ketiga sektor yang tadi disebutkan, ada pendidikan, kesehatan, dan perdagangan dalam pembangunan di Kota Sukabumi sendiri Pak? Tentu dari 3 sektor jasa unggulan itu konsekuensinya kami harus mengembangkan sarana dan prasarana untuk 3 sektor itu. Kami dari sektor kesehatan, kami mempunyai rumah sakit rujukan untuk wilayah Kabupaten Sukabumi, Cianjur, dan sebagian juga Banten, rumah RSUD Samsudin. Kemudian untuk sektor pendidikan, beberapa perguruan tinggi, universitas, dan sekolah-sekolah unggulan juga tersedia yang hampir semuanya digunakan oleh. Itu juga yang terakhir adalah sektor perdagangan. Nah, transaksi ekonominya saya kira lebih banyak sekarang di kota. Baik. Lalu untuk sektor khususnya dari ketiga sektor ini, bagaimana terkait kesiapan sarana dan prasarana yang sudah disiapkan oleh Pemkot Sukabumi sendiri, Pak Dida? Baik, tentu dalam menyediakan sarana prasarana tidak menggunakan APBD kami saja, Pak. Kami didukung oleh APBD provinsi, tentunya juga oleh APBN pusat. Nah, provinsi juga dalam memberikan dukungan kepada kami tentu juga memperkuat 3 sektor itu, 3 sektor unggulan itu. Nah, tahun 2022 kami mendapatkan bantuan dari pemerintah revitalisasi infrastruktur bantu revitalisasi kemudian
Baik, selanjutnya Pak Dida, upaya apa saja yang sudah dilakukan tentunya oleh pemerintah Kota Sukabumi agar program Jabar Juara Lahir dan Batin yang tadi sesuai dengan visi dan misi yang sudah disampaikan, lalu ketiga sektor penyokong yang tadi disampaikan oleh Pak Dida juga ini bisa terwujud di wilayah Kota Sukabumi, Pak? Ya, tentu yang paling utama bagaimana kita menggerakkan masyarakat email ya. Kami juga membutuhkan masyarakat, di lain pihak juga masyarakat membutuhkan pemerintah. Nah, konsep yang dikembangkan oleh Pak Wali dan Pak Wakil itu adalah keterbukaan dan silaturahmi, email. Program-program pemerintah dan kegiatan-kegiatan pemerintah secara terbuka kita informasikan ke masyarakat. Kemudian Pak Wali dan seluruh pimpinan dan jajaran di SKPD itu melakukan silaturahmi secara rutin dengan masyarakat, baik melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus kedinasan maupun dengan kegiatan-kegiatan peribadatan dari mulai Jumat keliling, sholat subuh bersama, dan pengajian bersama. Itu yang biasa kita lakukan di Kota Sukabumi. Oke, tentunya sudah banyak sekali upaya dan program-program yang dijalankan begitu ya Pak Dida ya oleh Pemkot Sukabumi sendiri. Lalu bagaimana dari segi perdagangan? Mungkin kita bisa katakan ekonomi kerakyatan juga begitu ya Pak. Bagaimana peran sektor dari perdagangan atau ekonomi kerakyatan dalam pembangunan ekonomi di wilayah Kota Sukabumi, Pak? Kami juga disupport oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ada titik-titik UKM juara. Dan ini untuk kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kota Sukabumi. Dan tentu ini menjadi keunggulan komparatif dari kami di Kota Sukabumi. Jadi perkembangan UKM ternyata kontribusi di PDRB itu memperkuat aktivitas ekonomi sesuai dengan data terakhir yang kami dapatkan, Mbak Email. Baik, lalu target dari Pemkot Sukabumi sendiri Pak terhadap sektor perdagangan atau ekonomi kerakyatan sendiri, apakah ada target-target supaya visi dan misi yang tadi disampaikan ini bisa terwujud, bisa terimplementasikan dengan baik, Pak? Selain satunya visi dan misi Kota Sukabumi juga kami harus berkontribusi maksimal terkait dengan pencapaian visi misi Provinsi Jawa Barat. Selama ini koordinasi dan apa yang dilaksanakan sudah sangat sesuai dengan keinginan masyarakat Kota Sukabumi yang dibantu oleh Provinsi Jawa Barat. Ini sesuai dengan permintaan dari Kota Sukabumi yang tentunya sudah kami formulasikan dari hasil musrenbang dan permintaan-permintaan atau kegiatan-kegiatan langsung dengan masyarakat. Itu, Mbak Ina. Baik, untuk saat ini pun apalagi terlebih kita sudah mengalami masa pandemi COVID-19, semuanya serba digital, tentu dari sektor perdagangan, pendidikan, kesehatan dan segalanya pun perlu ada perubahan ke konsep digitalisasi. Sejauh ini bagaimana Pak penerapan konsep digitalisasi dari ketiga sektor, baik itu dari pendidikan, kesehatan maupun perdagangan di Kota Sukabumi, Pak? Boleh dijelaskan, Pak? Ya, mangga, Teh Imel. Dalam rangka transformasi digital yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Sukabumi, diantaranya pertama dari sisi kebijakan, kita sudah memiliki perwal tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau biasa kita kenal dengan SPBE yang menjadi dasar dari segala kegiatan pengembangan digitalisasi pemerintahan. Kemudian kami juga sudah menyusun master plan pengembangan smart city yang menginginkan pada keterpaduan dan keterhubungan dari proses digitalisasi antar pembangunan. Di pengembangan infrastrukturnya, seluruh wilayah Kota Sukabumi sudah dimiliki yang namanya spot area. Jadi dari fiber optik, dari perusahaan komunikasi sudah tersedia di seluruh wilayah. Dan ini kan karena wilayah dari segi infrastruktur beberapa komunikasi maupun muatan ya terkait dengan dan juga Monep.
Mangga, Teh Imel. Baik, kemudian apakah ada target yang harus dicapai Pak di tahun 2023 ini terkait penerapan sistem digitalisasi dari segala sektor yang ada di Kota Sukabumi? Ya, pertama 2023 ini adalah tahun terakhir dari RPJMD Kota Sukabumi dan sama dengan Jawa Barat. Nah, tentu seluruh target termasuk digitalisasi itu menjadi program prioritas dan sebetulnya tahun 2002 kemarin target-target itu sudah relatif tercapai. Nah, tahun 2023 ini sifatnya hanya check and recheck. Kami menyisir program-program apa saja yang belum terlaksana, khususnya yang menjadi program prioritas Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, Teh Imel. Baik, lalu bagaimana tingkat peran serta dari masyarakat Kota Sukabumi di sana Pak terkait dengan visi misi yang sudah disusun oleh Pemkot Sukabumi supaya implementasinya ini bisa terwujud Pak, karena tidak mungkin hanya pemerintah saja atau pemangku jabatan saja, tapi seluruh elemen masyarakat juga harus turut bekerja sama. Ya, tentunya yang kita kembangkan dengan konsep pentahelik ya, Teh Imel, semua unsur berkolaborasi. Dan tentu yang paling utama yang kita gunakan dan ini selalu dilakukan oleh Pak Wali dan Pak Wakil itu adalah keterbukaan dan silaturahmi. Nah, ternyata sangat efektif keterbukaan terutama silaturahmi, karena silaturahmi itu juga Pak Wali dan pimpinan semuanya bisa melihat, mengevaluasi dan mendengarkan apa yang sudah dilaksanakan dan apa kekurangan yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan pembangunan khususnya di Kota Sukabumi. Oke, jadi rutin mungkin melakukan seperti audiensi begitu ya Pak Dida ya? Ya, kira-kira begitu Teh Imel. Oke, baik. Jadi ini rutin keterbukaan silaturahmi, audiensi dengan masyarakat sehingga bisa mendengarkan masukan, kritik dan saran dari warga juga. Kemudian Pak, apakah ada kendala yang dihadapi dalam sistem pengembangan sektor-sektor yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dida? Kendala tentu ada, walaupun sifatnya masih klasik Teh Imelnya, seperti keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, kemudian keterbatasan kewenangan. Ini dalam konteks digitalisasi, karena kewenangan sektor telekomunikasi ini masih menjadi kewenangan pemerintah. Oke, baik. Lalu bagaimana dari pemerintah Kota Sukabumi sendiri mencari solusi untuk bisa mengatasi kendala atau permasalahan yang tadi, Pak? Solusinya ini yang sudah kita lakukan, tentu Pemkot Sukabumi senantiasa melaksanakan kolaborasi dan meningkatkan sinergitas dengan seluruh kepentingan dan pelaku usaha telekomunikasi dalam memastikan keterpaduan dan keterhubungan layanan digital pemerintah, meningkatkan kompetensi aparat dan dunia usaha, dan menyediakan infrastruktur ataupun struktur telekomunikasi dan layanan digital lainnya. Baik, kalau tadi kita sudah mengupas terkait sektor dari perdagangan atau ekonomi kerakyatan. Lalu dari segi pendidikan sendiri Pak, ini segi pendidikan akan sangat banyak sekali permasalahan, baik itu dari infrastruktur, kemudian juga sarana dan prasarananya. Bagaimana untuk di Kota Sukabumi sendiri dari segi sektor pendidikan Pak? Sektor pendidikan, karena ini juga menjadi tujuan utama kami dan ini menjadi keunggulan kami untuk wilayah Sukabumi, tentu kampus dan lama sekolah kami juga sudah di atas relatif rata-rata di Jawa Barat, walaupun memang beberapa kendala dengan vakumnya 2 tahun kebelakang terkait COVID, kita melakukan revitalisasi khususnya terkait dan bersama. Nah, ternyata dengan terhenti dan belajar juga sarana yang perlu kita renovasi dan tapi secara umum program berjalan sesuai dengan RPJMD 2000. Baik, lalu di tahun 2023 ini apa target yang ingin segera dicapai dan mungkin dari program-program prioritas di tahun sebelumnya yang belum tercapai, khususnya dari sektor pendidikan Pak, karena pendidikan ini menjadi sorotan utama karena sebuah landasan yang paling penting begitu untuk kemajuan generasi bangsa. Ya, tentu tadi sudah saya sampaikan 2023 itu kan tahun bersih-bersih nih, tahunnya bersih-bersih, tahunnya check in recheck, program-program prioritas yang sudah dicanangkan di RPJMD kami. Nah, sektor pendidikan juga sama, kita melakukan evaluasi ulang dan kemudian
kita kawal bersama kegiatan-kegiatan yang bisa tetap berjalan dan sesuai dengan program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun provinsi. Sampai sekarang semuanya berjalan lancar. Saya email ya. Kami Sukabumi juga kendala-kendala yang alhamdulillah tidak ada kendala-kendala yang prinsip, khususnya di karena ini juga ditunjang kami memperbaiki dan kenyamanan anak-anak sekolah yang tidak hanya kalau baik. Baik, terima kasih Pak Dr. Andus Haji Didasembada MM selaku Sekda Kota Sukabumi sudah bergabung bersama kami di segmen Dialog Menuju Jawa Barat Lahir dan Batin. Kami ucapkan terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dida. Ya baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Anda kembali bersama kami di Jawa Barat hari ini. Kita akan beralih ke informasi olahraga, saudara. KONI Kabupaten Bandung mengincar target 100 medali emas dan masuk dalam posisi 3 besar pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Proprov Jawa Barat ke-15 di Kota Bogor pada tahun 2026 mendatang. Merebut 100 medali emas pada Porprov Jawa Barat ke-15 menjadi target utama dari Ketua Umum KONI Kabupaten Bandung periode 2022-2026, Yana Suryana. Dengan jumlah tersebut, peringkat Kabupaten Bandung diharapkan naik ke posisi 3 besar. Pada Porprov ke-14 tahun 2022 lalu, Kabupaten Bandung berhasil merebut 73 medali emas dan finish di posisi kelima. Yana menambahkan jumlah cabang olahraga yang dibina KONI Kabupaten Bandung juga akan ditambah dari 56 cabur menjadi 75 cabur sesuai dengan jumlah cabur yang dibina KONI Jabar. Target kita di Porprov yang akan datang 3 besar. Insya Allah kami nanti beserta cabur-cabur, baik cabur unggulan. Nah, kami pun akan berusaha mencari titik lemah cabur. Kenapa kemarin tidak mendapatkan medali? Nah, itu PR besar KONI yang akan datang. Kenapa tidak dapat medali? Kenapa tidak bisa meraih medali? Dan insya Allah dalam rentang waktu sebelum Porprov yang akan datang, kami akan berusaha menggali potensi yang ada di cabur-cabur yang belum bisa berprestasi. Sementara itu, Ketua KONI Jabar M. Budiana mengatakan, di bawah kepemimpinan Yana Suryana, KONI Kabupaten Bandung harus bisa mempertahankan status sebagai salah satu daerah penyumbang atlet terbanyak bagi Jawa Barat. Pemusatan latihan atletik di Pangalengan nasional itu harus bisa dimanfaatkan ke orang Bandung nah gitu kan, yang Pak Luhut bikin itu kan. Dayung masih di sini dan Dayung masih menjadi prioritas Kabupaten Bandung, Pak. Yana Suryana sendiri secara aklamasi terpilih menjadi Ketua KONI Kabupaten Bandung masa bakti 2022-2026 pada pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kabupaten Musorkap KONI Kabupaten Bandung. Demikian Ahmad Wirahadi melaporkan.
Kita beralih ke berita viral, kali ini mengangkat berita viral terkait sayap pesawat Lion Air yang menabrak atap Garbarata, Bandara Merauke, dan pembobol ratusan juta rekening BCA. Berikut informasi selengkapnya. Pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT794 menabrak Garbarata Bandara Mopah, Merauke saat hendak take off menuju Sentani, Kabupaten Jayapura. Akibatnya sayap kanan pesawat tersebut rusak. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan mengungkapkan insiden terjadi sekitar pukul 9:10 waktu Indonesia Timur dan menyebabkan kerusakan di sayap bagian kanan. Pesawat yang dipiloti Bangka Luhur Insani itu membawa 125 penumpang. Pesawat itu mengalami insiden saat menuju landas pacu untuk take off. Sayap bagian kanan menabrak Garbarata Bandara Mopah, Merauke hingga tampak tergores. Sandi melanjutkan, akibat insiden yang terjadi, pesawat yang membawa bagasi sebanyak 1.105 kg dan kargo 646 kg itu tidak melanjutkan perjalanannya ke Bandara Sentani. Pemberangkatan penumpang ditunda hingga Jumat besok dan pihak Lion Air memberikan kompensasi. Penyidik Polres Merauke, kata Sandi Sultan, telah meminta keterangan kepada pilot dan beberapa orang kru. Berita viral lainnya, perkembangan kasus seorang tukang beca bernama Setu yang membuat geger usai aksinya membobol rekening tabungan di BCA milik seorang nasabah bernama Muin Zahri. Perkara ini sudah masuk persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Dari persidangan itu terungkap kronologi hingga fakta-fakta kasus pembobolan bank. Ternyata hasil dari membobol rekening tabungan nasabah BCA senilai 320 juta rupiah tersebut digunakan untuk foya-foya, bermain judi, hingga membeli gadget. Dalam sidang tersebut terungkap Setu hanya suruhan. Ia mulanya diajak oleh seseorang bernama Muhammad Toha yang kenal dengan korban Muin. Sebelum beraksi, Setu berlatih terlebih dahulu dipandu oleh Toh. Perawakan yang mirip dengan korban Muin Zahri hingga belajar memalsukan tanda tangan korban. Hari eksekusi pun tiba. Setu melancarkan aksinya ke BCA cabang Indrapura, Surabaya. Ia beraksi menggunakan masker. Sang teller pun terkecoh, mengingat Setu kala itu membawa buku tabungan asli, kartu ATM, hingga nomor PIN-nya pun tahu. Setu juga menggunakan kopiah mirip dengan pemilik aslinya. Sang tukang beca, Setu, mengaku belajar 3 hari untuk bisa berperan hingga membobol rekening milik Muin. Ia diajari menarik uang tunai hingga belajar memalsukan tanda tangan agar mirip dengan pemilik rekening asli. Ia pun sukses membobol uang di rekening Muin sebesar 320 juta rupiah di BCA cabang Indrapura, Surabaya pada 5 Agustus 2022. Usai aksi tersebut oleh Toha, Setu hanya mendapat imbalan 5 juta rupiah dan sisanya dibawa kabur Toha dan melarikan diri ke Bandung, Jawa Barat. Saudara, berikut kita simak bagaimana pantauan suasana lalu lintas di Kota Bandung pada sore hari ini. Baik, kita akan lihat bagaimana di persimpangan Surapati Sentot Alibansyah. Ini kedua jalur terlihat padat, merayap dan masih didominasi oleh kendaraan roda 4. Dan berikutnya ini di persimpangan Cihamplas Cimbuluit arah utara. Terlihat sedikit lenggang, tidak begitu padat, namun kendaraan juga masih sabar didominasi oleh kendaraan roda 4. Dan berikutnya ini di persimpangan Soekarno-Hatta Buah Batu. Di sekitar jam pukul 16.59, pemirsa, ini lalu lintas terlihat padat, merayap, didominasi kendaraan roda 2. Dan berikutnya ini di persimpangan Suta Kopo. Terlihat tidak begitu padat, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Amalia Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.